9 tahun loh. Tapi biasa kan gini Be, yang mentang-mentang komunis kan kadang-kadang suka ada aja ngalang-ngalangin. Habis dia kagak punya pahlawan, jadi kerjanya ngalang-ngalangin aja. Gak tahu siapa yang ngalangin ya Be. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue bareng Babe Ridwan Saidi. Gue mau diskusi sama Babe mengenai satu orang tokoh yang fenomenal nih Be. Ini saya mau coba tanya sama Babe mengenai sejarah beliau mungkin Be ya. Peran beliau seperti apa. Nyak Canduang Be. Nama aslinya kan Sulaiman Ar-Rasuli ya. Sulaiman Ar-Rasuli. Ya. Dia kan kebetulan beliau itu kan namanya Canduang itu kan kampung saya ini Be. Oke. Nanti di Bukit Tinggi itu ada lagi namanya lebih kecil lagi di situ Canduang Be. Kayak Babe tahu mengenai Nyak Canduang ini seperti apa Be? Itu sampai ke Jakarta nggak nama beliau? Oh iya, jadi beliau begini ya, kita sebelum cerita tentang Nyak Canduang atau Nyak Rasul, biasa dipanggil begitu juga, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang lahir pada tahun 1871 dan wafat 1970. Jadi beliau berusia 99 tahun. Dan pada umur 86 tahun masih bisa ke Palembang dan berpidato. Iya kan? Sebelum itu kan beliau orang Bukit Tinggi ya. Nah, saya ingin koreksi sedikit. Kesalahan Belanda pernah mengganti Bukit Tinggi menjadi Fort de Kock ya kan. Itu kan nggak benar. De Kock itu bukannya fort. Fort kan artinya gerbang. De Kock, dia bikin begitu, itu de Kock satu kata. Itu bahasa Peru yang artinya mesum. Yang itu pada waktu sebelum perang Padri itu sudah dihancurkan oleh kerajaan Pagaruyung. Itu tempat. Itu kan posisinya di Pasar Atas. Posisi tempat itu. Udah nggak ada sisanya lagi. Benteng Fort de Kock itu Be. Yang dibilang benteng. Benteng kan artinya hunian tertutup. Bukan kastil kan. Itu buat orang-orang Peru dulu melakukan hal-hal yang nggak senonoh. Karena orang Peru itu kalau di sini, dia migran di sini itu tidak bikin tempat tinggal satu rumah. Tempat tinggal tertutup, dia bilang benteng, rame-rame di situ. Oke, bangsal begitu dibikin. Iya. Oh, ngumpul, tumpak blak. Iya, gitu. Dan itu mereka di situ mesum gitu. Macam-macam dibuat. Itu yang mengganggu orang-orang. Itu abad keberapa itu, Be? Dia sekitar abad 10 lah. Dia abad 10 mereka udah ada abad 10 sudah masuk sini kan. Oh, orang-orang Peru situ. Iya kan, Padang bahasa Peru artinya hangat. Oke. Jadi berarti orang-orang Minang tuh ada juga yang keturunan Peru gitu, Be? Kalau Peru yang bertinggal di luar benteng. Iya. Kalau yang di dalam benteng enggak. Murni Peru. Peru murni. Oh. Gitu. Oke. Nah, terus gini, Be. Oh, Babe mungkin kalau beliau Nyak Canduang ini dia berasal meninggal tahun 70-an. Berarti Babe sempat melihat dong misalnya. Enggak, saya tahu beritanya saja karena itu waktu kan nggak ada televisi. Jadi ada beritanya dimuat di dalam Daulah Islamiyah. Sekarang kita cerita dari awal dulu ya, timeline beliau. Beliau ini pernah mukim di Mekah kan. Beliau bergurunya dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kan di situ. Tokoh besar juga tuh. Tokoh besar juga. Itu waktu lebih dulu datang 1880-an itu Syekh Junaid Al-Batawi, ya kan. Syekh Junaid Al-Batawi datang ke Mekah. Lantas dia karena kemampuannya beliau dipercaya untuk jadi imam Masjidil Haram dan mendapat ruang mengajar di serambi masjid, ya kan. Jadi satu-satunya orang non Hejaz yang menjadi imam Masjidil Haram itu adalah Junaid Al-Batawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Banten itu datang kemudian, sedikit lebih muda dari setelah itu setelah Al-Batawi. Jadi beliau ini berdua. Nyak Canduang belajarnya kepada Al-Minangkabawi. Oke, gaya penamaan atau gelar-gelar zaman dulu tuh mereka pakai daerah-daerah gitu Be ya? Ada Al-Batawi, Al-Minangkabawi. Patani ada kan? Iya. Palembani. Iya. Emang begitu ngetren. Memang begitu ngetren. Al-Banjari. Al-Banjari, Banjarmasin. Jadi kalau misalnya Ridwan Saidi Al-Batawi gitu. Iya begitu. Jadi bukan Al-Sawah Besari bukan? Enggak. Kalau dirinci lagi itu untuk ngobrolan aja asal dari mana begitu kan. Jadi Al-Minangkabawi, Syekh
itu mengajar Inyi Rasul, ya kan. Inyi Rasul kembali kemudian membangun madrasah kan di Canduang itu kan. Beliau di situ mengajarkan agama Islam, mengajarkan tarekat, ya kan beliau. Dan beliau itu juga yang merupakan titik sambung, ya kan, dari gerakan pemberontakan kaum tarekat yang kita udah cerita di YouTube lain dari 1859 oleh Ahmad Rifangi Pekalongan. Ahmad Rifangi Pekalongan dikunci guru tarekatnya oleh Syekh Arasuli. Karena pemberontakan tarekat terakhir yang oleh Belanda dibilang pemberontakan komunis itu di Minangkabau, di Silungkang, Datua Batuah. Jadi jiwa perjuangan Syekh Arasuli memang dari awal, ya kan. Seperti misalnya setelah Indonesia merdeka dan Belanda mau menjajah kembali, kan De Graaf yang juga jadi dianggap sebagai sejarawan kan, yang diikuti oleh sejarawan kita turun temurun. Padahal dia tukang dongeng. Tukang dongeng ini menjumpai Inyi Rasul. Dan mengatakan bahwa kalau Coro Jowone Mbok Yo ikut kami gitu kan. Karena kami akan memerintah Indonesia kembali. Ditolak sama Inyi Rasul, nggak bisa. Nggak bisa, saya sudah yakin dengan Indonesia merdeka. Jadi nggak bisa, saya diajak-ajak begituan. Ya jadi kan? kalau dibilang dari sisi karakternya tokoh ini, dia juga tokoh perjuangan juga. Perjuangan, dia perjuangan di samping dikenal sebagai guru tarekat ya, sebagai orang sufi, orang tasawuf. Dia memang perjuangan kemerdekaan. Bukan hanya perjuangan agama, tapi perjuangan kemerdekaan. Itu dia. Hubungan korelasi beliau misalnya sama elit-elit nasional pada masa itu kayak Bung Karno, Bung Hatta gitu, itu gimana, Bing? Itu sambung rasa saja. Kalau Bung Hatta kan ada hubungan dekat kan sebagai orang Minangkabau kan. Bung Syahrir dan sebagainya kan. Karena itu waktu Pak Nasir, karena itu kan Minangkabau salah satu lumbung kepemimpinan bangsa kan pada waktu itu, jangan salah. Tokoh-tokoh emang dari Minang. Iya banyak, dan di sana juga ada perkumpulan Yong Sumatranan Bon yang ikut serta dalam Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Di situ, jadi itu satu lumbung kepemimpinan di Sumatera Barat. Itu terutama dari Koto Gadang ya. Ya Bukit Tinggi lah. Ya Bukit Tinggi itu di situ. Nah itu jadi terkenal daerah itu bagi kami yang di Jawa juga tahu kalau orang sana terpelajar. Oh gitu, Be? Tahu karena banyak sekali guru-guru yang ini di Jakarta ini berasal di Minangkabau. Mereka mengajar di SD, mengajar di SMP banyak. Jadi mereka merantau malah untuk menyebarkan ilmu. Yes. Bukan hanya menuntut ilmu. Enggak. Ya nuntut ilmu adalah karena Reho School sarjana pertama tahun 27 itu orang Minang. Sarjana pertama jebolan sekolah tinggi hukum itu orang Minang, saya lupa namanya. Di Jakarta? Di Jakarta lah. Kalau sekolah tinggi di Jakarta lah. Reho School sekolah tinggi hukum. Itu orang Minang, tapi sementara namanya saya nggak ingat. Tahun 1927. Nah jadi kita lanjut mengenai Inyi Rasul. Beliau mengembangkan persatuan tarbiyah Islamiyah. Tarekat gitu ya? Iya, ada persatuannya kan, persatuan tarbiyah Islamiyah. Yang kemudian beliau merasa risau setelah Bung Karno merehabilitasi komunis pada 1952. Pengaruh komunis tiba-tiba cepat sekali dan tahun 54 beliau berpikir Bung Karno harus diselamatkan. Lalu diadakanlah pertemuan alim ulama se-Indonesia di Cipanas tahun 1954. Jadi Bung Karno harus diselamatkan dengan memberi gelar kepada beliau Waliul Amri Daruri Bisyaukah. Jadi itu semacam prototipe kepemimpinan ideal lah. Sebagian yang kurang paham memprotes. Orang kawin melulu kok jadi Waliul Amri Daruri. Kata orangnya nggak suka. Tapi kan kawinnya kawin sah, Be. Iya, tapi kan bininya banyak, masa Waliul Amri Daruri kata orang itu waktu ya. Jadi di kontranya lah ya, kontranya. Iya. Jadi itu waktu orang tidak memahami cara berpikir orang tarekat dalam soal politik. Ya kan?
kita tidak bisa mengkonfrontasi Bung Karno. Bung Karno adalah tokoh nasional, adalah kepemimpinan bangsa, harus dilindungi. Walaupun akhirnya jebol juga itu soal lain, harus ada usaha. Itu Syekh Sulaiman. Ketika masuk pemilu 55, beliau ikut pemilu dan terpilih sebagai anggota konstituante. Dia tahun 1997. Tapi sebelumnya beliau tuh sudah mengadakan pertemuan alim ulama se-Sumatera Barat, alim ulama se-Sumatera. Alim ulama se-Sumatera di Bukit Tinggi. Oh, beliau ini ditokohkan betul, Be ya? Iya, di Bukit Tinggi. Jadi keputusannya adalah sebuah resolusi yang berisi fatwa mengharamkan komunisme. Oke. Itu Tahun ide. berapa itu, Be? Itu tahun 56 yang beliau bikin, akhir-akhir 56. Semacam kayak istimewa ulama begitu ya? Semacam istimewa ulama. Akhirnya gagasan beliau itu diterima oleh ulama se-Indonesia. Lalu diadakanlah pertemuan alim ulama se-Indonesia di Palembang. Tahun 1957. Iya. Dan hadir di situ Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang sudah usianya 86 dan Syekh Ibrahim Musa Parabe. Keduanya berpidato di situ. Jadi masih kuat berpergian jauh, ya kan? Dan masih bisa berpidato. Pada masa itu kan berpergian harus naik kendaraan yang sulit di darat, ya. Pakai darat dulu, ya. Iya. Nah, terus gini, Be. Ada yang mengusulkan beliau itu untuk menjadi pahlawan nasional. Kira-kira menurut Babe pantas nggak beliau? Pantas, karena beliau kan memperjuangkan Indonesia. Yang diperjuangkan beliau adalah tokoh Indonesia. Di sini juga orang kenal kok. Artinya orang-orang politik yang senior ya kenal. Nama Inyi Canduang ini? Ini Candung dikenal. Oke. Tapi di sini lebih dikenalnya Inyi Canduang kah atau Inyi Rasul itu? Kalau di sini lebih dikenalnya Inyi Rasul. Inyi Rasul dikenalnya. Itu waktu masih kita membaca Rasul. Kalau sekarang pakai O ya. Dulu pakai A. Iya. Nah, Babe dapat cerita nggak dulu, Be? Misalnya kayak dari Pak Natsir, Bung Hatta gitu kan. Tokoh-tokoh yang memang dari Minangkabau itu juga. Mengenai ulama-ulama besar di mereka respect karena kan dalam sifatnya yang anti komunis itu. Oke. Kalau kita bicara timbul respectnya. Iya. Kepada tokoh-tokoh ulama, bukan saja Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tapi juga Jamil Jambe, kemudian Syekh Amarullah, ayahnya Hamka, orang respect. Iya, Al-Minangkabawi, orang respect. Iya. Gitu. Ini menarik banget, teman-teman. Jadi memang harus kita gali lagi nih ya, semacam kayak sejarahnya Inyi Canduang ini kan ternyata beliau tokoh besar yang sekarang ini jarang diperbincangkan memang. Iya, karena kan kita harus menampilkan tokoh-tokoh ya yang menjadi kebanggaan bukan saja daerahnya tapi juga kebanggaan nasional untuk menimbulkan inspirasi kepada generasi milenial. Jadi itu memang begitulah cara kita memanjakan milenial kan, memberikan dia inspirasi ya kan, ilmu-ilmu ya kan. Jadi nggak usah saling iri-irian lah ya kan. Kita yang tua-tua ini nggak usah iri lah. Kalau milenial itu dimanja, kan nggak perlu kita iri-irian ya kan. Yang penting mari. Emang milenial nggak boleh dimanja, Be? Ya jangan dimanjakan milenial. Kata Ibu Mega kepada Pak Jokowi. Tapi kan belum tentu yang dimaksud oleh Ibu Mega itu milenial yang dalam pengertian anak muda sekarang, belum tentu. Belum tentu itu. Karena nggak mungkin beliau ke istana hanya untuk bicarakan milenial. Mungkin itu suatu metafor yang ditujukan kepada barangkali Amerika Serikat. Ya berkaitan dengan rencana itu, waktu kan pertemuan itu kan 2 hari sebelum Pompeo datang. Secara etika Pak Jokowi harus menyampaikan kepada partai besar yang mendukung dia bahwa akan ada Pompeo yang dibicarakan ini, menyerahkan Natuna untuk investasi. Nah, tapi nanti Pompeo kita bahas di konten yang berikutnya lah ya. Oh iya. Ini yang yang mengenai Nyi Rasul ini. Jadi pada prinsipnya Babe melihat, Babe kan sebagai tokoh yang senior dan sudah melihat semua tokoh-tokoh bangsa nih, Be. Beliau bisa disejajarkan dengan para pahlawan nasional. Bisa dong, bisa, sangat bisa. Saya kira beliau lah orang yang panjang umur 99 tahun loh. Tapi biasanya kan gini, Be, yang mentang-mentang komunis kan kadang-kadang suka ada aja ngalang-ngalangin.
Habis dia kagak punya pahlawan. Jadi kerjanya ngalang-ngalangin aja. Nggak tahu siapa yang ngalangin nih, Be. Iya. Ya teman-teman, coba tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai minyak canduang ini, atau yang menurut Babe di Jakarta itu lebih terkenal dengan minyak Rasul ya. Nah, tulis di kolom komentar kalian punya data apa lagi, siapa tahu ada yang menarik tentang beliau. Apa tanggapan kalian mengenai beliau? Pastikan share ke video ini ke teman-teman kita semua. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar terus update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.